Astronot NASA rayakan Natal di luar angkasa. KPK cegah Yasona Lauli ke luar negeri. Pesawat Azerbaijan Airlines jatuh di Kazakhstan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa malam hadir mengisi ruang informasi Anda dengan sejumlah informasi. Dan selain dari 4 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi yang berkaitan dengan Kabinet Merah Putih lebih tepatnya. Benar sekali, selain itu kita juga ada informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa terkini dan juga informasi-informasi olahraga yang akan kita sajikan dalam Menyapa Malam Sport. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Dewi Manik, simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Kita awali informasi Menyapa Malam. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau gerbang tol Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Selasa kemarin. Dan kunjungan ini dalam rangka memastikan kesiapan jalan tol Tanjung Pura dan berbagai fasilitas penunjang dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan mobilitas masyarakat selama perayaan Nataru. Dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi selfie Gibran Rakabuming Raka meninjau gerbang tol Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Selasa 24 Desember 2024. Sebagai bagian dari jalan tol Binjai Langsa, tol Tanjung Pura telah dibuka sementara sejak 18 Desember 2024 hingga 7 Januari 2025 untuk melayani peningkatan arus kendaraan pada libur akhir tahun. Meskipun masih dibuka sementara, namun Wapres berharap jalan tol Tanjung Pura berfungsi secara optimal sehingga masyarakat dapat menikmati liburan Nataru dengan lancar, aman, dan nyaman. Wapres menilai jalan tol ini sangat strategis untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat waktu tempuh perjalanan, serta mendukung distribusi logistik di kawasan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wapendagri Bima Arya Sugiarto memberikan kado Natal istimewa kepada keluarga bayi yang lahir pada tanggal 25 Desember 2024 dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda, Kota Bandung, Jawa Barat. Bima juga menyerahkan dokumen kependudukan lengkap berupa akta kelahiran, kartu identitas anak, dan kartu keluarga yang telah diperbaharui. Bima didampingi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Tatang Muhtar. Kehadirannya di RSIA Melinda menjadi pesan yang kuat tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, rumah sakit, dan masyarakat dalam memastikan hak kependudukan terpenuhi bahkan di tengah momen libur Natal dan Tahun Baru. Bima pun mengapresiasi rumah sakit di Kota Bandung yang telah menjalin kerjasama dengan Dinas Dukcapil setempat dalam menerbitkan akte kelahiran, KIA, dan KK bagi pasiennya. Dia berharap praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya layanan kependudukan tersebut bagi masyarakat. Ketika seorang bayi baru lahir, ia harus segera mendapatkan haknya sebagai warga negara, seperti pencatatan kelahiran, penerbitan akte kelahiran, serta akses terhadap identitas resmi. Adapun kunjungan kerja Bima Arya ke Kota Bandung dalam rangka memastikan perayaan Natal tahun ini berjalan aman, damai, dan lancar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah ini menyiapkan beragam acara istimewa untuk menyambut perayaan akhir tahun. Dan mulai dari pameran, bazar, kuliner, hingga sorak-sorai festival yang akan diisi oleh penampilan artis-artis tanah air. Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu destinasi wisata favorit dan daya tarik utama bagi para pengunjung saat di masa libur panjang. Humas TMI Mayang menyebut TMI menyiapkan sejumlah berbagai macam acara jelang pergantian tahun baru, di antaranya seperti Indonesia Stuntman, bazar kuliner, hingga pasar malam. Tak hanya itu, Mayang menyampaikan khusus untuk malam tahun baru, TMI menggelar sorak-sorak festival selama 3 hari, yakni di tanggal 30, 31, dan tanggal 1 Januari 2025. Festival tersebut nantinya akan dimeriahkan penampilan artis-artis terkenal seperti Tiara Andini, Kunto Aji, Project Pop, dan artis-artis tanah air lainnya. Ya, jadi dalam menyambut liburan Natal dan tahun baru kali ini, kita sudah menyiapkan rangkaian acara nih yang bisa jadi pilihan untuk pengunjung Taman Mini. Di antaranya ada Indonesia International Stuntman Show, itu pertunjukan aksi laga Stuntman Internasional yang berlangsung dari tanggal 29 November hingga tanggal 12 Januari. Lalu kita juga punya pameran Pipi Laka
IIHK, Immersive Exhibition, itu berlangsung dari tanggal 14 Desember hingga tanggal 31 Januari. Lalu juga ada Perdanaria ini seperti pasar malam. Lalu ada bazar kulinernya juga, itu masih sampai 19 Januari setiap hari. Lalu khusus untuk malam tahun baru, nanti tanggal 30, 31, dan 1, kita ada Sorak-Sorai Festival yang akan diramaikan oleh artis seperti Tiara Andini, Kunto Aji, Project Pop, Tip X, dan yang lainnya. Dari Jakarta, Mutia Ahmad Robai, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menghadapi libur tahun baru, Taman Mini Indonesia Indah menyiapkan beragam persiapan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Salah satunya adalah jam operasional yang diperpanjang dan juga berbagai atraksi maksud kami menarik disiapkan untuk menyambut masyarakat yang ingin berlibur di Taman Mini Indonesia Indah. Libur akhir tahun selalu menjadi momen kepadatan pengunjung meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, TMI telah mempersiapkan tim siaga di lapangan yang dibantu oleh aparat TNI dan Polri, serta pos pengamanan yang tersebar di berbagai titik. Humas Taman Mini Indonesia Indah Mayang menyampaikan bahwa jam operasional akan diperpanjang yakni sejak pukul 5 pagi hingga 9 malam. Adapun untuk tiket masuk, Mayang menyebut masih di harga Rp25.000 dan khusus pada tanggal 30, 31 Desember dan 1 Januari, harga tiket masuk menjadi Rp45.000. Dengan tiket tersebut, para pengunjung sudah dapat menikmati beragam atraksi gratis yang diselenggarakan oleh Taman Mini Indonesia Indah. Kalau untuk menangani potensi kepadatan, ya namanya kita liburan pasti padat, tapi kita banyak tim di lapangan yang emang siaga selalu, ada bantuan dari tim TNI Polri, Pospam, terus lalu juga ada tenaga medis yang selalu standby di lapangan, dan juga customer service kami yang selalu berkeliling untuk memastikan pengunjung di Taman Mini ini aman dan nyaman. Kalau jam operasional kita sudah buka dari jam 5 pagi. Lalu tutupnya kita agak diperpanjang sampai jam 9 malam. Lalu untuk harga khusus sekarang tiket masuk kita masih Rp25.000, tapi nanti di tanggal 30, 31, dan 1 kita harganya Rp45.000. Tapi di dalam itu kita sudah bisa menikmati beragam pertunjukan gratis, dancing fountain misalnya, dan juga nanti yang konser itu juga udah nggak perlu bayar lagi karena cukup dengan beli tiket masuk saja. Dari Jakarta, Mutia Ahmad Robai, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kemeriahan Natal 2024 di Central Park Jakarta diwarnai dengan tema Unwrap the Joy, ini yang menampilkan pohon Natal raksasa setinggi 33 meter di Tribeca Park. Dan acara ini dibuka dengan prosesi penyalaan lampu dan diisi dengan berbagai hiburan termasuk Pokemon Festival yang berlangsung hingga 5 Januari 2025. Perayaan Natal 2024 di Central Park Jakarta mengusung tema Unwrap the Joy. Dimulai dari 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Acara ini menampilkan pohon Natal raksasa 33 meter yang dimeriahkan dengan lampu LED, pertunjukan laser, dan parade Pokemon yang menciptakan keceriaan. Pengunjung dapat menikmati Pokemon Festival yang berlangsung hingga 5 Januari dengan berbagai aktivitas menarik seperti Pokemon Illumination Park dan Meet and Greet dengan karakter ikonik. Festival ini bertujuan menghadirkan pengalaman liburan yang menyenangkan bagi keluarga yang hadir dalam event ini. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para astronot yang terjebak sejak Juni lalu berbagi pesan Natal dari Stasiun Luar Angkasa Internasional. Para astronot mengucapkan selamat Natal bagi orang-orang tercintanya dan memberikan harapan baik di hari Natal tahun ini. Berbeda dari perayaan Natal pada umumnya, beginilah momen perayaan Natal para astronot yang terjebak sejak Juni lalu. Mereka berbagi pesan Natal dari Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mereka bernama Sunny William, Don Petit, Nick Hague, dan Butch Wilmore. Dalam video terlihat, mereka berbagi pesan Natal untuk keluarga tercinta lewat Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tampak keempat astronot berkumpul bersama lengkap dengan atribut Natal, menyampaikan harapan baiknya di hari Natal tahun ini. Salah satunya astronot William menyampaikan rasa senangnya menghabiskan waktu bersama dengan rekan-rekannya di Stasiun Luar Angkasa. Ia juga bercerita soal menyambut momen Natal. Menurutnya menyenangkan dan sangat ditunggu-tunggu. Welcome to the International Space Station as we get ready for the Christmas holidays. It's a great time of year up here. We get to spend it with all of our family up on the International Space Station. There's 7 of us up here, and so we're going to get to enjoy company together. And one of the best things that I like about Christmas is the preparation and just getting ready, the anticipation, everybody getting together and preparing stuff and just getting ready for the holiday. And a couple little things we have here with us to just prepare, which will be sort of fun in a couple days. Meskipun astronot bernama William dan Wilmore terdampar di luar angkasa, sudah 6 bulan lebih, para astronot terlihat ceria dalam video tersebut yang diunggah oleh NASA. Rencananya,
mereka akan tinggal di luar angkasa hingga akhir Februari 2025, menunggu kapsul ruang angkasa yang membawa mereka kembali ke bumi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf meninjau langsung kesiapan teknologi layanan operasi jasa marga dalam periode arus mudik dan balik libur Nataru 2024. Selain peninjauan oleh Wamen BUMN ini, pihak jasa marga menghimbau seluruh masyarakat untuk memperhatikan keselamatan hingga keamanan berkendara agar tidak terjadi peluang kecelakaan di ruas jalan tol. Dalam rangka meninjau langsung pelayanan yang diberikan pihak jasa marga bagi para pemudik di libur Nataru 2024, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf melihat pusat kendali operasi jalan tol jasa marga di Kota Bekasi, Jawa Barat, didampingi Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur. Kegiatan ini dilakukan Aminuddin secara dekat dengan pusat kendali untuk memantau langsung kesiapan teknologi layanan operasi jasa marga dalam masa arus mudik dan arus balik periode libur ini. Dalam kesempatan ini, Aminuddin juga turut menyampaikan peninjauan lapangan. Ini dilakukan sebagai eksekusi dari arahan khusus Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran pejabat di Kabinet Merah Putih terhadap pelayanan fasilitas publik di periode Nataru ini. Kami di Kabinet Merah Putih memang mendapatkan perintah khusus dari Bapak Presiden Pak Prabowo untuk semua menteri dan wakil menteri yang terkait dengan fasilitas publik untuk mengecek langsung ke lapangan bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang merayakan Natal dan melakukan perjalanan liburan tahun baru terlayani dengan baik, terlayani dengan optimal. Keselamatan dan kenyamanan menjadi dua indikator penting yang harus kita pastikan berjalan dengan baik. Sampai dari tanggal 18 dimulainya siaga dalam rangka Natal dan Tahun Baru sampai hari ini tadi jam 6 pagi sudah ada sekitar 1,3 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju berbagai arah. Adapun terkait data statistik pemudik yang menggunakan jalur darat via jalan tol, Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga Laisi Oktaviana menambahkan volume kendaraan yang melintasi 4 gerbang tol utama yakni gerbang tol Cikampek Utama, Cikupa, Ciawi hingga Kalihurip Utama capai 1,3 juta per tanggal 26 Desember pukul 6 pagi. Perhitungan jumlah kendaraan ini dihitung terakhir mengingat laporan dari shift terakhir kemarin dihitung pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Menurut Laisi, dengan periode yang sama pada tahun lalu di tanggal 18 hingga 25 Desember 2023, mengalami penurunan dari 1,4 juta menjadi 1,3 juta di tahun ini. Kan kalau kita akumulasi ya dari 18 sampai 25 Desember itu meninggalkan Jabotabek untuk akumulasi di 4 gerbang tol utama itu 1.332.878 kendaraan. Nah ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 6,5% itu di 1,4 juta kendaraan. Gitu. Jadi memang di periode yang sama ini secara kendaraan diakumulasi di 4 gerbang tol utama itu ya, itu lebih rendah 6,5%. Lebih lanjut, melalui pemaparan data statistik ini, Jasa Marga mengimbau seluruh masyarakat yang menggunakan layanan jasa tol di periode Nataru 2024 memperhatikan kondisi yang prima serta menyiapkan kebutuhan perjalanan seperti uang elektronik, bahan bakar hingga konsumsi selama perjalanan berlangsung. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, dalam Natal dan jelang Tahun Baru, Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih dipadati oleh penumpang untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara. Lantas, untuk mengetahui situasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, berikut laporan jurnalis Sinpo TV Fahrijal. Ya baik pemirsa, memang libur Natal dan Tahun Baru ini menjadi sebuah tradisi masyarakat Indonesia untuk menghabiskan waktu berlibur di berbagai macam kota, yaitu untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata untuk menghabiskan bersama keluarga tercinta. Dan kalau kita melihat ini di tempat saya berada, yaitu di salah satu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana kalau kita melihat ini dari beberapa hari lalu hingga sekarang ini adanya lonjakan dari penumpang ini sendiri. Dan kalau tadi sempat kita melihat khususnya di area check-in, di mana tadi sempat pada pukul jam 12 siang terjadinya tadi juga antrian yang begitu cukup panjang hingga saat ini per pukul 13 siang. Dan artinya lonjakan penumpang ini akan terus akan meningkat dan juga melihat ini masih memasuki selama libur Natal ataupun menjelang pergantian tahun 2025. Dan alasan pun daripada masyarakat ini sendiri ataupun daripada penumpang memilih transportasi udara melihat dari kebijakan pemerintah yang melakukan penurunan tiket pesawat selama Natal dan Tahun Baru, yaitu dari 9 hingga 11%. Artinya
dari penurunan tiket pesawat tersebut, para masyarakat bisa melaksanakan perjalanan dengan aman, dengan merogoh kocek yang tidak terlalu mahal. Artinya juga dengan adanya kebijakan dari pemerintah dengan penurunan tiket pesawat ini sendiri menjadi peningkatannya juga dari lonjakan daripada masyarakat ataupun dari para penumpang untuk menggunakan transportasi udara untuk mengunjungi dari berbagai kota yang ingin ditujukan. Adapun juga dari PT Angkasa Pura ini sendiri mencatat yaitu sebanyak 1.408.000 penumpang melakukan penerbangan, dan khususnya di Terminal 3 tempat saya berada ini ada sekitar 75.000 penumpang yang melakukan penerbangan, dan sedangkan untuk kedatangan sendiri yaitu ada 62.000 kedatangan. Dan lonjakan penumpang ini terjadi juga meningkat sebesar 12% dari tahun lalu. Artinya kalau kita melihat dari beberapa tahun lalu ini tidak sepadat yang untuk di tahun sekarang untuk melakukan perjalanan penerbangan menggunakan dari transportasi udara. Dan khususnya juga dari Terminal 3 ini sendiri menyediakan 532 armada pesawat dengan tujuan dari internasional ataupun dari domestik. Dan tujuan favorit pun menjadi di Terminal Bandara Soekarno-Hatta ini sendiri juga dari berbagai daerah seperti Bali, Medan, Sumatera, dan Sulawesi, dan berbagai daerah lainnya. Dan para penumpang ini sendiri juga melaksanakan libur di berbagai keluar kota ini sendiri, menghabiskan waktu dengan beberapa hari. Dan dari PT Angkasa Pura ini sendiri juga memprediksi lonjakan dari arus balik ini sendiri akan terjadi pada tanggal 3 hingga 5 Januari 2025. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Farizal Davarizkiano, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi ke Komdigi, pastikan kelancaran jaringan telekomunikasi selama Nataru. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama
Mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau penggunaan mesin penanam padi atau rice transplanter di pesawahan Desa Aman Damai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada Selasa kemarin. Wapres juga menilai penggunaan rice transplanter sangat efektif untuk mempercepat proses penanaman padi, juga sekaligus meningkatkan efisiensi kerja petani. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dengan didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau penggunaan mesin penanam padi atau rice transplanter di persawahan Desa Aman Damai, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 24 Desember 2024. Dalam kesempatan itu, Wapres sempat berdialog dengan petani setempat serta menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis kepada para petani. Bantuan tersebut meliputi combine harvester besar, traktor roda 4, pompa air, serta benih padi dan juga jagung. Wapres menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa mandiri, terutama melalui pencapaian ketahanan pangan. Selain itu, kesejahteraan petani adalah bagian dari prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo. Wapres juga meminta kepada para pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat kolaborasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani. Perintah arahan dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas. Kita diwajibkan untuk swasembada pangan dan Pak Menteri ini juga intens sekali ke lapangan. Jadi pesan dari beliau Pak Presiden itu pasti selalu diulang-ulang di ratas, di sidang kabinet. Pasti masalah irigasi, masalah pupuk, masalah benih, masalah mekanisasi. Makanya tadi Bapak-bapak menyebutkan masalah kebutuhan alat-alat dan juga bahan bakarnya. Nah, ini nanti saya mohon Pak Menteri, Pak Bupati, dan semua yang ada di sini untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Lebih lanjut, Wapres meminta Menteri Pertanian untuk memperkuat sinergi lintas kementerian untuk mengatasi kendala-kendala besar dalam bidang pertanian seperti masalah irigasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi, ternyata tidak hanya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang dicegah ke luar negeri. Berdasarkan informasi yang dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi, juga mencegah Ketua DPP PDI Perjuangan Yasona Lauli yang meninggalkan wilayah hukum Indonesia. Hasto dan Yasona dilarang meninggalkan tanah air untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Langkah pencegahan tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri dilakukan lantaran keberadaan Hasto dan Yasona di Indonesia dibutuhkan untuk kepentingan proses penyidikan. Keduanya dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Disampaikan bahwa pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Untuk diketahui bahwa pertanggal 9 Januari 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan Saudara HM sebagai tersangka.
Proses penyidikan saat ini berkembang dengan penetapan tersangka HK sebagaimana yang telah diumumkan tadi sore oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka tindak pidana suap atau gratifikasi pergantian antar waktu calon legislatif periode 2019-2024 Harun Masiku. Selain itu, Sekjen PDIP juga ditetapkan atas tindak pidana perintangan penyidikan pelarian buron Harun Masiku. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan kesiapan Kementerian Komdigi dalam menjamin kelancaran jaringan telekomunikasi selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, termasuk di sektor komunikasi digital. Menkomdigi menyebutkan pihaknya buka aduan masyarakat melalui media sosial @pmt.komdigi. Aduan itu dapat dimanfaatkan jika terjadi gangguan pada jaringan telekomunikasi. Menkomdigi juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Pan-RB dalam memastikan layanan publik dasar, seperti transportasi, kesehatan, dan keamanan, tetap berjalan selama periode liburan ini. Jadi dalam kerangka libur Natal dan Tahun Baru, Presiden memang menugaskan para menteri untuk memastikan semua berjalan dengan lancar, nyaman bagi mereka yang bepergian, begitu ya, terutama di libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu yang perlu diperiksa adalah infrastruktur digital untuk memastikan bahwa komunikasi tidak terganggu, berjalan dengan baik. Di ruangan ini kita monitor terkait dengan layanan komunikasi. Semua operator sudah memberikan komitmen untuk menaikkan kapasitas mereka, sehingga mudah-mudahan tidak akan ada gangguan-gangguan komunikasi. Meskipun demikian, jikalau ada gangguan, maka Kemkomdigi juga membuka layanan aduan @pmt.komdigi. Dengan adanya langkah-langkah ini, Mutia Hafid optimis bahwa masyarakat dapat menikmati libur Natal dan Tahun Baru dengan tenang dan terkoneksi tanpa kendala. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan komitmen nyata dengan meluncurkan program pelatihan juru masak di 4 kota di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperkuat inisiatif makan bergizi, yaitu sebuah langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Menteri Ekonomi Kreatif RI, Tengku Rifki Harsha, berkomitmen penuh dalam mendukung program makan bergizi pemerintah. Salah satunya melalui program pelatihan juru masak yang berlangsung serentak di 4 kota, yaitu Surakarta, Kupang, Balikpapan, dan Medan. Mendekraf Rifki menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu quick win Kemendekraf, yang juga sejalan dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Kementerian Ekonomi Kreatif akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk implementasi pelatihan juru masak, termasuk tempat pelaksanaan pelatihan. Program makan bergizi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak. Dan sebagai juru masak, Bapak Ibu adalah ujung tombak yang dapat langsung menjaga dan meningkatkan kualitas makanan yang dikonsumsi nantinya. Dengan adanya program ini, kami berharap pelatihan ini akan memberikan wawasan baru, keterampilan praktis, dan juga inspirasi untuk menciptakan makanan bergizi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, semoga dengan adanya kegiatan ini, semangat kita dalam mengembangkan ekonomi kreatif dalam terus berjaga. Pada akhirnya sektor ekonomi kreatif termasuk kuliner menjadi salah satu pengungkit mesin baru pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, menu makanan yang disiapkan dapat bervariasi, tetapi tetap memperhatikan kalori dan gizi yang tepat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di hari Natal 25 Desember kemarin, Kementerian ataupun Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau langsung liburan Natal di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Meninjau tempat rekreasi Taman Marga Satwa Ragunan ini bertujuan ingin memastikan para pelaku UMKM di lokasi wisata ini berjalan dengan baik. Dengan didampingi sang istri, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyempatkan berkeliling kawasan wisata Taman Marga Satwa Ragunan untuk menyapa wisatawan serta para pedagang atau pelaku UMKM di area kebun binatang Rabu pagi. Menurut Muhaimin Iskandar, kegiatan ini untuk menyaksikan secara langsung bagaimana liburan Natal dan Tahun Baru di Ragunan sebagai tempat taman wisata dan kebun binatang yang legend di wilayah Jakarta. Tentu dengan banyaknya pengunjung di lokasi ini, berdampak sangat positif baik pada UMKM. Jadi saya menyaksikan langsung bagaimana Ragunan sebagai taman
wisata dan kebun binatang betul-betul menjadi legend, menjadi tempat destinasi yang up to date terus-menerus dari berbagai kalangan. Tentu hal semacam ini berdampak sangat positif baik pada UMKM juga kepada tingkat kualitas hidup masyarakat, menumbuhkan rasa bahagia dan wisata yang menyenangkan. Nah, saya sangat senang dan terima kasih Kebun Binatang Ragunan telah berkontribusi banyak terhadap UMKM. Karena itu berbagai keistimewaan mulai tanaman, hewan-hewan, kemudian oksigen itu benar-benar bermanfaat buat Jakarta, bermanfaat buat sekitar Jakarta dan Indonesia. Karena itu saya berharap infrastruktur ditingkatkan baik oleh Pemda maupun pemerintah pusat. Nanti kita akan yakinkan pemerintah daerah dan juga berbagai kementerian terkait bahwa wisata yang maju, Ragunan yang tumbuh berdampak ekonomi. Banyak sekali usaha kecil, mikro, menengah yang tumbuh menjadi dampak dari kegiatan pariwisata. Karena itu semua kegiatan pariwisata kita sinergikan menjadi potensi ekonomi. Oleh karena pariwisata juga merekrut tenaga kerja, melibatkan angkatan kerja baru, menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto meluncurkan program Pemuda Pelopor Desa. Program ini bertujuan agar pemuda tidak malu tinggal dan bekerja di desa serta untuk menghentikan laju urbanisasi. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT meluncurkan program Pemuda Pelopor Desa dan Penggerak Kebudayaan yang dapat berperan mengoptimalkan pembangunan desa. Program Pemuda Pelopor Desa merupakan salah satu rencana aksi Kemendes PDT di bawah kepemimpinan Yandri Susanto yang ditujukan untuk memperdayakan pemuda-pemudi di desa agar mampu membangun desa mereka. Peluncuran dilakukan di kantor Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang dihadiri oleh Wamendes PDT Riza Patria bersama utusan khusus Presiden Raffi Ahmad. Yandri mengatakan program Pemuda Pelopor Desa ini masuk dalam 12 program prioritas Kemendes, di mana menurutnya Kemendes akan bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk mewujudkan program tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengantarkan informasi ratusan Mesir dindong dimusnahkan polisi. Selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media
dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kita lanjut, kecelakaan yang menimpa pesawat Embraer, Embraer 190 jatuh di dekat Aktau, Kazakhstan pada Rabu 25 Desember 2024. Pesawat jatuh sekitar 3 km dari bandara Aktau menyebabkan ledakan dan asap hitam tebal. Telah terjadi kecelakaan yang menimpa pesawat Embraer 190 dengan nomor penerbangan J28243 yang jatuh di dekat Aktau, Kazakhstan pada Rabu 25 Desember. Video amatir tersebut terlihat pesawat Azerbaijan Airlines jatuh dan meledak di wilayah pesisir kota Aktau ketika berusaha melakukan pendaratan darurat sekitar 3 km dan menghantam tanah dengan keras lalu diikuti asap hitam tebal yang membumbung ke langit. Selama penerbangan data Flight Radar 24, pesawat menghadapi gangguan GPS kuat yang mengakibatkan data penerbangan ADS-B tidak akurat. Sebanyak 32 orang dilaporkan selamat, termasuk 2 anak-anak dan 4 jenazah telah ditemukan, namun jumlah korban tewas belum dapat dipastikan. Lebih dari 150 petugas penyelamat dan tenaga medis sosialis dari Astana dikerahkan ke lokasi untuk proses evakuasi dan penyelamatan. Para korban yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat dan beberapa di antaranya kritis. Kementerian Kesehatan Kazakhstan menyebutkan kecelakaan dipicu tabrakan pesawat dengan seekor burung. Tangki oksigen pesawat meledak setelah tabrakan itu. Dari Jakarta, Sylvia, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, diduga akibat kelalaian orang tua saat membawa anak ke pusat perbelanjaan, seorang anak balita terjepit tangga jalan atau eskalator salah satu pusat perbelanjaan Season City, Tambora, Jakarta Barat. Akibat peristiwa ini, sang balita mengalami luka patah tulang pada bagian paha. Dari rekaman video milik warga, nampak seorang anak balita berusia 2 tahun terjepit di tangga jalan eskalator pusat perbelanjaan Season City, Tambora, Jakarta Barat. Sejumlah pengunjung juga turut membantu mengeluarkan kaki sang anak yang terjepit. Sementara sang ibu tak kuasa menahan tangis dan berteriak histeris. Kapolsek Tambora Kompol Doni Agung Harvida mengatakan, sang ibu diduga lalai saat menuruni eskalator dengan membiarkan sang anak duduk di anak tangga. Akibat peristiwa ini, sang anak menderita luka patah tulang pada bagian paha kanan. Seorang balita yang berusia kurang lebih 2 tahun, posisinya terjepit di eskalator, di samping eskalator tersebut. Akibat dari terjepitnya yang bersangkutan korban di eskalator menyebabkan korban mengalami patah tulang paha kanan. Pak, itu kalau penyebabnya sendiri apa sih Pak? Tuhan itu bisa sampai terjepit itu Pak? Jadi penyebabnya adalah orang tua tidak mengawasi anaknya pada saat menaiki eskalator. Jadi putra tersebut bermain jongkok di eskalator pada saat turun dari atas ke bawah. Atas insiden ini, pihak kepolisian mengimbau kepada para orang tua agar selalu mengawasi buah hatinya dan selalu waspada saat mengajak anak-anaknya ke pusat-pusat perbelanjaan, khususnya saat menaiki tangga jalan eskalator agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. 2 terduga pencuri motor ditangkap warga di Jalan Dermaga Raya Klender Durensawit pada Rabu malam. Dan kejadian terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kini kedua pelaku telah diamankan di Polsek Durensawit untuk proses lebih lanjut.
Dua terduga pelaku pencurian motor ditangkap warga di Jalan Darmagaraya, Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu malam sekitar pukul 18.30 WIB. Penangkapan terjadi setelah warga mencurigai gerak-gerik kedua pelaku di lokasi kejadian. Kedua pelaku diduga berusaha mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di tepi jalan. Beruntung warga yang berada di sekitar lokasi segera menangkap pelaku sebelum sempat melarikan diri. Setelah ditangkap, pelaku langsung diserahkan ke Polsek Durensawit. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur alami erupsi pada Kamis pagi. Status gunung api tersebut masih waspada atau berada di level 2. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengatakan jarak luncur awan panas masih berada dalam radius aman dari permukiman terdekat. Dalam video terlihat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Kamis pagi. Erupsi terjadi pada pukul 5:27 waktu Indonesia Barat. Kolom abu erupsi Gunung Semeru teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan tinggi kolom letusan Gunung Semeru teramati mencapai 1.100 meter di atas puncak atau sekitar 4.776 meter di atas permukaan laut. Status gunung api tersebut masih waspada atau berada di level 2. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyampaikan jarak luncur awan panas masih berada dalam radius aman dari permukaan atau permukiman terdekat. Diimbau masyarakat dan wisatawan yang berada di sekitar lokasi Gunung Semeru dilarang beraktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Masyarakat juga diimbau waspada terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai, lembah, dan berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut pemirsa, sebanyak 192 mesin judi dindong, 1.000 keping koin mesin dindong, dan 17 mesin tembak ikan dimusnahkan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dan ratusan mesin judi elektronik itu merupakan hasil sitaan dari penindakan kasus perjudian di Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Dalam video terlihat Kepolisian Daerah Sumatera Utara memusnahkan ratusan mesin judi elektronik yang disita dari hasil penindakan kasus perjudian di Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Kepala Polda Sumut Inspektur Jenderal Polisi Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan lanjutan dari laporan masyarakat mengenai adanya praktik perjudian di Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis 19 Desember 2024. Kemudian, tim gabungan mendatangi lokasi dan menangkap 2 orang tersangka. Hari ini kita musnahkan sejumlah 192 mesin jackpot atau dingdong dan 17 mesin tembak ikan. Nah, ini baru hari ini 192 dan 17. Minggu depan ada lagi, kita musnahkan lagi. Minggu depan ada lagi, kita musnahkan lagi. Komitmen kita jelas bahwa kita akan memberantas perjudian di wilayah Sumut. Dari hasil penangkapan, sebanyak 192 mesin judi dingdong, 1.000 keping koin mesin dingdong, dan 17 mesin tembak ikan dimusnahkan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Direktur Kriminal Umum Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Sumaryono mengatakan, pajak Desember 2024, jajarannya telah mengungkap sebanyak 503 perkara judi dan menetapkan 685 orang sebagai tersangka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi curanmor kembali terjadi di Kabupaten Bogor pada Rabu lalu. Aksi pelaku terekam CCTV warga dan viral di media sosial. Para pelaku curanmor memiliki modus operasi yang beragam untuk menggasak kendaraan bermotor. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Cikeas, Nagra, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kali ini aksi pencurian terekam jelas kamera CCTV milik warga. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pemuda dengan santainya membawa kabur sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor yang kerap terjadi, terutama di jam-jam rawan seperti dini hari. Modus operasi pelaku pun semakin beragam, sehingga masyarakat diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan keamanan kendaraan. Dari Jakarta, Ilham, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi kecelakaan adu banteng terjadi antara mobil LMPV dan truk ekspedisi di Jalan Raya Ponorogo, Pacitan, tepatnya di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo pada Rabu 25 Desember 2024 siang.
Insiden ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka, termasuk sopir mobil LMPV yang terjepit di dalam kendaraan. Sopir mobil LMPV berplat nomor AB1026SP yang bernama Johan Wahyu Baskara dan merupakan warga Kelurahan Puncang Sewu, Kecamatan Pacitan, diketahui melaju dari arah selatan menuju utara ketika kecelakaan terjadi. Mobilnya diduga mengambil jalur lawan dan bertabrakan dengan truk berplat nomor L9523 UKI yang dikemudikan oleh Andik Saputro dari arah berlawanan. Warga setempat segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi supir yang terjepit setelah 1 jam sebelum membawanya ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah DR Harjono untuk perawatan lebih lanjut. Penyidik pembantu Laka Lantas Unit Gakum Satlantas Polres Ponorogo, Bribka Denny Irawan menyebutkan bahwa sedang melakukan olah TKP untuk mengetahui lebih pasti penyebab dan data korban. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bencana tanah longsor kembali menimpa ruas jalan nasional Bang Bagan Kiara 2, tepatnya di Kampung Cimapak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada Rabu sore kemarin. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan Simpenan mengungkapkan bahwa longsoran terjadi pada tebing setinggi 8 meter dengan panjang 40 meter dan lebar 5 meter. Akibatnya warga yang sekitar yang hendak berpergian terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh. Viral di media sosial video detik-detik bencana tanah longsor yang kembali menimpa ruas jalan nasional Babagan Kiara 2, tepatnya di Kampung Cimapak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada Rabu sore kemarin. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan tanah menjadi labil dan akhirnya longsor. Material longsor dengan volume cukup besar menutup total akses jalan yang menghubungkan Babagan dan Kiara 2. Petugas penanggulangan bencana kecamatan atau P2BK Simpenan mengungkapkan bahwa longsoran terjadi pada tebing setinggi 8 meter dengan panjang 40 meter dan lebar 5 meter. Akibatnya, warga sekitar yang hendak berpergian terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh. Berdasarkan informasi, jalan nasional ini sebelumnya sempat diperbaiki setelah longsor pada 4 Desember lalu. Namun, kini kembali tertutup material longsor. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun longsoran tersebut menyebabkan sejumlah kerugian, diantaranya terputusnya akses jalan dan aliran listrik di Desa Loji serta sekitarnya. Kabupaten dari BPBD Kabupaten Sukabumi, Kepolisian, dan Kementerian Pekerjaan Umum saat ini sedang berupaya semaksimal mungkin untuk membersihkan material longsor dan membuka kembali akses jalan. Alat berat seperti eskavator telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dari Jakarta, Ilham, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Penyapa Malam Sport edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.